tidak meninggalkan satupun yang hidup. Kabar bahwa putra mahkota pernah terluka dan terdampar di sini. Ini tidak boleh disebarluaskan. Ternyata orang yang kuselamatkan adalah putra mahkota saat ini. Ini adalah cara dia membalas budi. Ini melanggar prinsip kita. Nenek besar terlalu berharga. Hanya menyentuh perutnya 2 kali. Tidak ada reaksi sama sekali. Aku punya satu cara hidup. Bukankah aku sudah dipenggal? Kenapa kamu ada di rumah? Apakah aku terlahir kembali? Ah, tidak bisa. Tidak bisa. Harus cepat bereskan barang dan pergi. Ini bukan kehidupan sebelumnya. Kak, itu pangeran yang tidak tahu terima kasih. Kan, di kehidupan sebelumnya, aku merasa sakit melihat dia terluka dan tidak bergerak. Sekarang aku mau KKMU. Bibir ini, badan ini, lembut. Tidak benar. Bukankah dia cacat? Ini jadi lebih menggairahkan. Kamu orang yang berkhianat. Ini hutangmu padaku. Berani sekali kamu menggigitku. Sikap angkuh wanita desa ini. Kamu pingsan di gunung. Aku yang menyelamatkan nyawamu. Anjing saja tahu menggonggong 2 kali setelah diberi tulang. Kamu cuma seekor babi dan anjing yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak pernah membawa beban tulang itu. Tidak pernah ada yang berani berlaku tidak sopan seperti ini. Ku pasti akan menghukum desa ini. Menghancurkan mayat seberat 10.000 ton. Kau menunggu apa? Tapi sekarang kau cuma seorang cacat. Ingat, mulai sekarang aku adalah tuanmu. Bersikap lancang. Cacat juga tidak apa-apa. Asalkan setiap kali seperti itu. Mau melakukan apa? Ratu saat ini memberikan banyak wanita pada putra mahkota. Tapi sampai sekarang tidak ada yang egois. Ini menyang warisan besar. Jika aku mengandung anak pangeran, permaisuri yang sangat ambisius tentu akan melindungi. Kau tahu itu. Seorang janda yang suaminya sudah meninggal dan belum memiliki anak sangat sulit keadaannya. Aku butuh seorang anak. Aku butuh seorang anak. Kamu sekarang ini sudah lumpuh. Mau kemana? Gadis itu terluka parah. Saudaraku, tidak perlu sampai harus memotong wanita jahat ini dan memberinya makan anjing. Selamatkan aku. Aku pasti akan setia. Aku bisa memberimu rumah besar dan bahkan membeli belasan pelayan untuk melayanimu. Kalau kamu mau pria, aku juga bisa mencarikan berapapun yang kamu mau. Benar-benar. Di kehidupan sebelumnya aku percaya janji 50 ekor sapi darinya. Orang-orang baik membantu menyebarkan informasi itu. Lalu dia membawa orang membantai desa. Di kehidupan ini aku tidak akan percaya. Aku sarankan kamu lebih baik diam-diam saja di sini. Nanti malam aku akan datang memanjakanmu. Haha. Aku benar-benar nekat sekali. Dia adalah pangeran mahkota yang memiliki kekuasaan tertinggi. Di kehidupan sebelumnya selain desa, dia juga hampir mengambil nyawaku. Ah, Bibi, di kehidupan ini kita harus hidup dengan baik. Tunggu, aku akan membelikanmu seekor ayam jantan yang tampan. Bagaimana kalau dia jadi suamimu? Telur ini akan aku ambil. Aku harus makan dengan baik. Hanya dengan perut kenyang bisa punya tenaga untuk malam pertama. Harus hamil dengan anak sang pangeran. Hanya sebuah telur saja. Kalau begitu, beri saja. Kenapa dia begitu tidak berbakti? Dia benar-benar pengkhianat. Sangat jahat sekali. Aku sendiri yang makan. Buatkan telur rebus gula merahku agar bisa mengisi tenaga. Cucu, malam ini mau apa? Wanita jahat ini. Kau mau apa? Aku mau keluar beli barang untuk menghias kamar pengantin. Jika kau berani menyentuhku, aku pasti akan memenggal kepalamu. Rantai besi ini biasanya digunakan untuk mengikat sapi. Selalu terjaga. Hari ini akhirnya bisa digunakan. Kau mencari mati. Aku masih berhutang padamu. Atau simpan tenagamu untuk berurusan denganku nanti. Kalau tidak mau makan, ya biar lapar saja. Hei, hati-hati di jalan. Lain kali datang lagi ya. Obatnya juga sudah dibeli. Kacang tanah, kurma merah, lilin semuanya sudah lengkap. Kalau begitu aku harus cepat-cepat pulang untuk menata kamar pengantin. Kakak ipar, orang di asramamu yang memakai baju merah darah itu. Orang yang berlari gila-gilaan ke arahku adalah dia. Ibu babi, Liu Xiucai. Sudah lama tidak bertemu. Ibu babi hari ini belajar memperbaiki makam. Kinyun kebetulan akan kembali ke desa penggembala sapi. Tolong tunggu sebentar. Ibu babi, 3 tahun lalu baru menikah. Suamiku meninggal secara misterius. Seluruh desa bilang aku adalah wanita pembawa sial bagi suami. Harus membawa aku cinta. Beruntung Li Xiucai menyelamatkanku. Tapi Li Xiucai masih punya 1 bulan lagi sebelum ujian berat. Aku seorang janda. Masalah sedikit tidak boleh mengganggunya. Hei Liu Xiucai, kamu pulang dulu saja. Aku akan segera sampai. Tuan, kita juga pergi ke desa penggembala sapi, kan? Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga sia-sia. Rantai besi ini untuk mengikat sapi. Sapi saja tidak bisa melepaskan diri. Kamu masih mau membuka dengan tangan kosong. Berangan-angan saja kamu, wanita jahat. Cepat lepaskan aku. HMPH, minum obatnya. Kamu mau main trik apa lagi? Hei, kamu masih mau coba? Kalau bukan karena takut kamu mati, aku tidak akan susah payah pergi ke kota untuk membeli obat. Menghabiskan banyak uangku. Kalau begitu, kita mati bersama. Di bawah sana, kamu terus melahirkan anak untukku. Kamu berpikir terlalu indah. Di bawah sana, aku punya suami yang pendek umurnya. Melahirkan anak untukku. Masih perlu kamu yang cacat ini. Harus tinggal di Kowon. Apa yang kamu lakukan tentu saja menata kamar pengantin. Kalau begitu makanlah. Kalau kenyang baru ada tenaga. Aku pasti tidak akan menjadi jinak padamu. Kalau begitu itu bukan urusanmu. Aku pergi dulu.
dulu mengumpulkan sepatu dan berdandan. Kamu tunggu aku di sini. Wanita ini gila. Aku harus segera mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Tidak peduli, makan dulu baru pikirkan. Enak. Seluruh kuil hidup dan mati Sekejap menjadi jernih. Ini adalah jebakan jahat yang tersembunyi. Tuan, Aku pernah bilang aku tidak mungkin menikah dengan. lebih tidak mungkin lagi untuk akad nikah. Suami kakinya tidak nyaman. Aku bisa mengerti. Kalau begitu, hari ini akad nikahnya digantikan saja oleh ayam ini. Apa katanya? 1 kali hormat ke langit dan bumi, 2 kali hormat ke orang tua. Pasangan suami istri saling hormat. Kamu gila. Suamiku, Ayo kita minum arak pengikat janji. aku lihat. Aduh, lupa kalau suamiku sedang terluka dan tidak boleh minum alkohol. Itu salah ibu. Kalau begitu, langsung saja ke kamar pengantin. Mimpi. Sayang, apakah kamu tiba-tiba merasa sangat panas? Sayang, apakah kamu tiba-tiba merasa sangat panas? Ada apa ini? Kamu wanita beracun ini. Kapan sebenarnya kamu memberiku racun? Sayang, kamu sedang bicara apa? Aku kok enggak mengerti. Kamu wanita beracun. Walaupun aku mati, aku tidak akan menyentuh 1 jari pun darimu. Tidak menyentuh jari. Kalau mau sentuh yang lain juga boleh. Aku suka semuanya. Tidak tahu malu. Suamimu yang pendek umurnya itu Pasti mati karena kesal olehmu seperti itu. Suamiku. 1 malam musim semi bernilai 1000 emas. Mari kita nikmati ini. Apa yang terjadi pada mengapa aku terus menatapnya? Tak kusangka dia tuh tampan. Aku sudah melewati banyak orang terkenal. Aku sama sekali tidak tertarik. Bagaimana bisa aku tertarik pada? Belum tentu dia memberiku apa yang aku inginkan terlalu kuat. Kenapa suamiku berkeringat gitu banyak? Suamiku, kamu mencengkeram tanganku sampai sakit. Kamu dengan sikap sok jago seperti itu. Sungguh menjijikkan. Sayang, bisakah kamu menyelamatkan nyawaku? Lihat lagi seperti ini. Sungguh tak kusangka. Pertama kali menjalani, ternyata cocok dengan desa ini. Lihatlah, dia adalah wanita pertama dari istana. Biarkan dia menjadi yang terbaik. Wow, kakinya sampai lemah. Bukankah dia bilang tidak akan menyentuh sama sekali? Aku juga tidak tahu siapa dia. Tadi malam kamu erat memegang pinggangku. Kalau bukan karena kamu, wanita beracun itu yang memberiku obat. Bagaimana aku bisa menemukan jalan? Obat itu sekali langsung sembuh. Lalu bagaimana dengan beberapa kali berinya? Kamu ini ngomong apa sih? Bentubuh yang menggoda ini. Wajah tampan benar-benar tak ada celah. Kamu pertama kali memeluk wanita. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata pangeran tidak memiliki anak karena tidak membuka pintu. Kalau begitu malam ini, aku akan lebih lembut. Kau bermimpi. Ini bukan urusanku pergi mencuci pakaian. Kau tetap saja di sini dengan tenang. Asyang pergi cepat pergi. Ibuku bilang dia punya nasib buruk. Kalau dia, kita juga akan terkena. Suamiku juga bilang Dia sering pergi ke kota untuk menggoda pria. bahkan sudah tertular penyakit. Kita tidak bisa mencuci baju bersama. Nanti kita juga akan tertular. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Tunggu sebentar. Juemeya. Beberapa hari yang lalu, saat ayahmu menganteluk, Sepertinya aku melihat ibu mertuamu menarik ayahmu masuk ke dalam hutan kecil. Aduh, apakah mereka berdua bertengkar? kalau memang iya, Apapun yang bisa kakak iparmu bantu, bilang saja. Jangan sungkan padaku. Kamu, adik asik. Kemarin saat saya pergi ke kota, saya melihat suami kamu membeli krim pemutih terbaru. Apakah krim pemutih itu bagus? saya juga ingin membelinya untuk dicoba. Ayo pergi. Ajak saya juga. Bicara sembarangan. Siapa yang tidak bisa? Kain baju itu halus dan lembut. Di cuaca panas, terasa dingin saat disentuh. Nanti beberapa hari lagi bawakan beberapa baju kecil. Lihat, Janda Jiang ini benar-benar cantik. dia sendirian. Pasti sangat kesepian. Ya, Jiang, adik perempuan. Kakak laki-laki tidak ada. Kakak laki-laki, ciuman, lepaskan aku. Dasar bajingan. Kau mau apa? Dia masih muda tapi sudah jadi janda. Kesepian tinggal di rumah reot. Harus waspada terhadap pria yang memberinya tubuhnya. Tidak heran dia ingin punya anak. Mas Wang Yuan, aku ini janda. Keluargaku pasti tidak akan membiarkanku bersama. Kalau tidak, aku akan menggigit kakimu. Asal kamu jadi penyandang disabilitas, keluargamu tidak akan menghalangiku untuk bersamamu. Tenang saja, itu tidak akan sakit sama sekali. Seberapa menakutkan sih, Wang Yuan? Jangan lari ya. Asal kamu jadi penyandang disabilitas. Keluargamu pasti akan setuju aku bersamamu. Barang yang tidak berguna. Waktunya makan. Patroli dengan barang yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Menunggu sampai pusing. Lebih baik merusak gua ini daripada kehilangan banyak hal. Kaki merpati ini terlalu enak. Seandainya setiap hari ada merpati untuk dimakan. Sayang, Kenapa kamu tidak makan? apakah tubuhmu belum pulih sehingga tidak bisa mengambil mangkuk? Kalau begitu, maukah istrimu memberi makan dengan mulut? Pergi jual itu, tukar dengan beras dan daging. Aku akan segera menjualnya dan menukar dengan daging segar. Kamu malah memberikan yang sudah dimakan. Tidak pernah ada yang berani memperlakukan seperti ini. Lumayan enak juga. Anak itu kalau menjual kertas jade ini akan ketahuan oleh orang yang menyewa. Nanti hari-harinya yang baik kan berakhir. Kalau aku bisa hamil, itu yang terbaik. Kalau orang putra mahkota datang dan aku belum hamil, ini adalah bekal pelarianku. Tidak bisa. Bermain peran harus lengkap. Ya, harus pergi ke kota sebentar. Lalu beli daging sedikit. Aku akan menutup pintu. Orang bodoh ini seharusnya tidak bisa kabur. Dokter, tolong lihatkah aku sudah dicuci minyaknya? Tenang dan kuat. Tidak ada nadi yang tidak normal. Nona, berapa lama sekali hubungan ini berlangsung?
berlangsung. Saya juga tidak tahu berapa lama. Baru selesai saat fajar. Fajar, dokter. Apakah suamiku kurang sehat? Kalau begitu, tubuhnya tidak baik. Lalu apa yang disebut tubuh yang baik? Nona, kapan Anda menikah? Sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun menikah. Selama 2 tahun ini, setiap hari seperti ini. Bukan hanya 2 hari ini. Suami pertama saya meninggal pada malam pernikahan. Ini suami kedua saya. Baru menikah 2 hari yang lalu. Aduh, saya bilang ya. Nona, kamu baru 2 hari tinggal bersama. Permainan ini butuh 1 bulan untuk merasakan denyutnya loh. Begini saja, saya kasih kamu sedikit obat untuk membantu kehamilan. Kamu minum di rumah. Pasti efektif deh. Saudara perempuan babi, temu kamu lagi. Kebetulan banget. Melihat Kak Babon masuk ke klinik. Aku sengaja menunggu Kakak Babon. Kakak Babon tidak enak badan. Ah, tidak. Aku cuma buat ramuan sembarangan. Lagi pula, di desa Fangniu, kita berdua. Aku ada beberapa kunci yang ingin bicarakan dengan Kak Babon. Baiklah, kalau begitu, Ibu Ju, silakan. Ibu Ju, apakah kamu pernah berpikir untuk meninggalkan desa Niu Dan melihat dunia luar. kehidupan sebelumnya? Lin dari Tentara Utara juga pernah bertanya hal yang sama padaku. Saat itu, aku hanya ingin menjadi petani dengan 50 ekor sapi. Merasa melihat sapi Bertarung lebih menarik daripada dunia luar. Setelah memperbaiki makam ini, aku harus mempersiapkan ujian akademik. Aku tidak bisa kembali ke desa sapi untuk waktu yang lama. Bisakah kamu menunggu aku di desa sapi? Bawa aku untuk mendapatkan gelar. Aku akan kembali. kembali mencari Kau adalah penyelamatku. Jika kau lulus ujian, Aku tentu akan sangat senang. Pada hari pengumuman hasil, aku akan ada di sini, menyiapkan meja penuh minuman dan makanan enak untuk merayakan bersama. Orang dari desa Tu pada kehidupan sebelumnya adalah orang yang diumumkan hasilnya. Orang dari desu pada kehidupan sebelumnya adalah orang yang mendapatkan harta karun. Apakah saat aku meninggal, Orang yang berlari ke arahku tanpa mempedulikan bahaya itu benar-benar dia. Tidak boleh lagi membiarkan dia terjebak dalam bahaya. Maaf, aku teringat tiba-tiba. pada hari itu saat aku meninggalkan harta, aku akan pulang ke rumah orang tua. Aku tidak akan lagi meninggalkan desa New Pau. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Lalu bagaimana keesokan harinya? Aku ingin tinggal di rumah orang tuaku beberapa hari. Agar bisa menghabiskan waktu dengan orang tua. Nanti saat kamu menonton ulang di desa Niu, aku akan mencari kamu lagi. Baik, janji ya. Selama beberapa hari itu, jangan pernah kembali desa Niu. Baik, suamiku, aku sudah kembali. Lihat, aku membeli banyak daging ini. Cincin yang kamu berikan padaku, aku jual sebanyak 10 buah. Berapa banyak uang koin yang kudapatkan dari penjualannya? 10 buah. Awalnya dia hanya mau memberi saya 5 buah. Saya memaksa sampai dapat 10 buah. Itu barang yang sangat berharga. Kamu malah hanya menjual 10 koin tembaga. Masih merasa sudah untung besar. Kamu benar-benar wanita desa yang bodoh. Jangan bohongi saya. Bos bilang barang itu tidak berharga. Aku tetap memaksa sampai dapat 10. Cabut saja, terserah kamu. Tidak peduli berapa harganya. Barang seperti ini bisa disimpan sampai 10 tahun. Dalam beberapa hari, orang yang menyewa pasti bisa menemukanmu. Minum obatnya. Kenapa obat ini rasanya berbeda dari biasanya? Apakah ini sudah ganti resep obat? Tentu saja berbeda. Tadi kamu minum obat untuk membantu kehamilan. Saya sarankan kamu tidak usah membuang-buang tenaga. Semuanya sudah diminum. Pria jahat ini Bisa-bisanya dia minum obat untuk membantu kehamilan. Lucy juga tidak bilang kalau obat ini diminum bersama wanita. Kenapa? Tentu saja mandi. Saya, Mari kita mandi bersama. dia kali ini tidak memberi obat. Tapi kenapa aku merasa begitu bergairah? Suamiku, Biar aku bantu gosok punggungmu. apa yang sedang aku lakukan? Perempuan kejam ini. Hanya karena dia sengaja melupakan hal-hal yang dia buat. Berani memelintir lehernya seperti itu. Aku akan membuatnya menyesal. Aku ingin dia hidup dan lebih baik dari mati. Jorok bajingan. Seharusnya tadi aku memelintir lehermu sampai mati. Hari ini kamu tidak akan makan. Cacat hidup. Hahaha. Tapi kalau benar-benar mau mencekiku, aku tidak bisa mengalahkannya. Cepat gunakan. Cincin sudah terjual. Orangku kenapa belum datang juga? Tani ini sama sekali tidak menjual cincinku. Aduh, Kenapa lupa mengumpulkan bajunya? Nanti aku ambil bajunya buat-buatkan beberapa baju kecil. Apakah ini adalah Nyonya Babi? kamu pasti Nyonya Babi. Ya, Penampilanmu benar-benar tampan. Ada apa dengan kalian? Nyonya Babi, ini adalah kabar baik tentang sihir yang besar. Rumahku cukup sederhana. Kalau ada apa-apa, bilang saja di sini. Aku di sini untuk memperkenalkanmu pada sebuah pertunangan. Dia disebut sopan. Dia terkenal di desa kami sebagai orang yang mampu dan peduli keluarga. Yang paling utama adalah dia bisa memahami perasaan orang lain. Mampu. Itu pas sekali. Bantu saya memotong kayu bakar di halaman. Biar saya lihat seberapa mampu kamu. Masih bengong ngapain? Gadis kecil benar-benar menguji kamu. Cepat pergi ah. Haha. Haha, bukankah bilang mungkin mau apa? Melihat dia seperti ini, tidak seperti orang yang memecah kayu. Mungkin kapaknya tidak tajam haha. Hei Hongpo. Kamu pasti juga tahu. Aku membersihkan bahwa suamiku mati kehausan hari itu. Apakah dia tahu tentang situasi ini? Ah, tidak apa-apa. Tentang urusan kami sudah memahami semuanya. Dia sopan. Dia tidak keberatan masa lalumu. Nona Chu, mulai sekarang kamu beruntung. Haha, asalkan kamu melahirkan seorang anak laki-laki untukku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha, pria seperti ini, lebih baik dia agak bodoh. Dia akan keluar untuk bermain-main. Bingung ngapain? Lanjutkan bekerja. Perempuan
menyebalkan. Jadi atau tidak, berikan jawaban yang jelas. Jangan hanya bicara. Anda sedang melakukan apa? Selesai. Aduh, nenek merah. Aku tahu kamu orang yang baik hati. Kalau Tuan Li ini, Dia juga orang yang mampu loh. Tapi aku sudah jelaskan beberapa hari yang lalu. lihat, di halaman rumahku masih ada pakaian pria yang dijemur. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kamu juga nggak tanya, kan? Tunggu dulu ya. Li Gongzi si merah. Lain kali datang ke rumahku lagi untuk memotong kayu ya. Janda kecil ini Sudah punya pria juga tidak bilang lebih awal. Mainkan aku, wanita tua ini. Sudah punya pria. Kalau ibu mertuanya yang tajam dan kejam itu tahu, pasti seru untuk dilihat. Saya akan memberitahunya sekarang. HM. Sungguh tidak terduga. Dia masih mau menikahi wanita seperti dia. Tidak tahu seberapa jahat dirimu. Seberapa hitam hatimu. Apakah dia belum pernah melihat wanita seumur hidupnya? Kenapa cemburu? Kalau cemburu, aku akan cemburu padamu. Aku benci sekali sampai ingin menguliti kamu hidup-hidup. Kamu ingin membunuhku. Kalau begitu, kenapa tidak menyerang saat aku tertidur? Aku tahu. Kamu tidak tega ya. Rusak pasti karena si mak comblang itu yang melapor. Kamu bajingan. Kalau kamu mati karena anakku, kamu harus menjaga kesetiaan seumur hidup. Hidup adalah orang keluarga Ju. Mati adalah hantu keluarga Ju. Kamu masih mau menikah lagi. Aku tidak akan mengizinkannya. Ibu, apa yang ibu katakan benar. Aku hidup sebagai orang keluarga Ju. Aku mati sebagai hantu keluarga Ju. Omong kosong. Aku kira kamu akan mengusirku keluar rumah dan tidak menginginkanku lagi. Aku turun dulu untuk membereskan barang-barang. Ikut kamu kembali ke Zujia. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu lapar lagi. Kamu berhenti. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nenek, dia adalah temanmu. Kamu tidak mendengarnya dan masih bertanya. Rasanya ibu mertuamu bukan orang yang bijaksana. Bagaimana kamu bisa menikah dengan keluarga itu? HMPH, tidak ada banyak alasan. Keluarga suamiku yang pendek umur memberi harga yang orang tuaku puas. Jadi mereka menjual kamu hidup dan belajar di mana saja. Tentu saja karena aku dan suamiku yang pendek itu saling mencintai. Cinta di antara kami. Kalau sudah begitu, mengapa pengkhianatan semakin banyak? Bukankah ini karena aku sial bertemu denganmu? Kenapa rasanya dia menganggapku musuh? Tapi selama ini, justru dia yang menyiksa aku. Pakaian pria benar-benar menyembunyikan pria liar. Ya, sungguh tak tahu malu. Hanya orang tanpa malu dan tanpa hati yang bisa melakukan hal seperti itu. Sungguh mengerikan. Bagaimana bisa ada pakaian pria yang dicuci? Aku juga baru pertama kali melihat. Begitu sedih dan dirian. Tak tahu dari mana dia dapatkan pakaian pria. Ngobrol apa ya? Biar aku dengar juga. Aduh, kenapa begitu ceroboh? Cepat, jangan sampai kedinginan. Hati-hati demam. Kau si janda berani menakut-nakuti kau. Segera minta maaf pada kami. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Terkejut. Itu karena kalian menggosip di belakang. Ada niat jahat. Kamu sendiri yang melakukan hal yang tidak tahu malu itu. Sungguh tidak bisa diterima. Hal memalukan. Biar aku pikir dulu. Oh, aku sudah ingat. Kamu bilang waktu itu sengaja jatuh. Langsung terjun ke pelukan Liu Xiaocai. Pernah lihat orang jatuh pakai satu kaki belakang. Malah jatuh ke kotoran kuda. Hahaha, kamu ngomong ngawur. Mulut darah menyembur. Kamu tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku kembali. Hari ini pergi ke tepi sungai mencuci baju dan menemukan seekor ikan. Pas banget bisa dibuat suka. Tapi bukan untukmu kan. Kalau dia tahu, mungkin ini adalah dosa dari saham yang tidak bagus. Taknya dia akan langsung dan merendah memohon ampun. Bibi malah sangat menantikan. Bukankah kamu ingin punya anak? Seharusnya kamu minum sup ikan untuk memperkuat tubuh. Kata-katamu juga masuk akal. Kalau begitu aku yang beruntung. Tunggu saja. Aku akan memasakkan sup ikan untukmu. Ibu, dia ada di rumah. Cepat pergi balas dendam untuk itu dia. Dia yang mendorongku ke sungai. Cepat usir dia dari desa Fangni. Nona Tujia, ada hal seperti ini. Nona Zhang, apakah kamu kehilangan ingatan? Jelas-jelas kamu yang jatuh ke sungai. Kamu yang tidak tahu malu, masih berani berbohong. Suan-suan dan mereka semua melihat bahwa dia adalah Litia. Aku yang turun ke sungai. Aku mengingatkanmu, meskipun usiamu masih muda, kamu sudah menjadi janda. Biasanya aku selalu menasihati kamu lebih keras. Sekarang malah hatimu kejam dan jahat. Tapi aku ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi di bawah sungai hatimu? HMPH, aku seorang janda, tanpa anak dan tanpa siapapun bisa menginjak, tidak masalah. Kalau aku difitnah, lalu bagaimana? Lagi pula tidak ada yang membela keadilan meskipun suatu hari aku mati, dikubur di sembarang tempat pun tidak ada yang peduli. Aku tidak menyangka jika dia bisa memperlakukan kesedihan dengan baik. Kesepian bisa mengalahkanmu sedikit demi sedikit. Sudah lupa semuanya tentang dia. Kamu tertawa apa? Nona Zhang, kalau kamu bilang aku yang mendorongmu ke sungai, ceritakan juga kenapa aku harus mendorongmu ke sungai. Aku cuma bilang kamu tidak tahu malu mencuri pria liar. Kamu dengan hati yang jahat mendorongku ke sungai, ingin menenggelamkanku. Ibu, aku juga tidak salah berkata. Sekarang seluruh desa penggembala. Siapa yang tidak tahu keluarganya menyembunyikan pria liar? Ibu, lihat, di halaman rumahnya masih ada pakaian pria liar itu yang dijemur. Sungguh wanita hina yang tidak tahu malu dan tidak menjaga kesetiaan istri. Ibu, kita akan segera menangkap pria liar itu keluar. Kemudian kat pasangan selingkuh ini dan bawa mereka ke tempat pemujaan agar seluruh desa bisa melihat pasangan hina ini yang telah menghina ayahmu, sang kepala
kepala desa. Kami tidak akan membiarkan dia merusak adat desa kami yang baik. Menghina janda yang menjijikan ini hanya pantas bersama kakak Kinyun. Aku akan menyerahkan pria liar itu agar kakak Kinyun tahu seperti apa dia sebenarnya. Ayo, kita tangkap pria liar yang tahu malu itu. Tangkap dan bawa pergi. Terjebak dengan orang seperti Foyan. Kalian berdua benar-benar mencari mati. Bagus, sangat bagus. Aku belum pernah melihat pria yang secantik ini. Kamu memang pria tak tahu malu. Pria liar dari janda kejam Gaota. Pria, apakah kalian tahu siapa aku? Bersama seorang janda sepertinya bukan keberuntungan. Kamu hanyalah pecundang yang hanya punya penampilan. Janda ini memang berhati kejam dan bicara kasar juga. Tapi jauh lebih hebat dari kalian berdua. Bisa dibilang kamu masih punya hati nurani. Orang ini sudah mengaku. Kita ikat pasangan brengsek ini bersama-sama. Bawa ke kelenteng leluhur. Biar seluruh desa melihat pasangan selingkuh yang merusak desa penggembala sapi ini. Pasangan pezina yang merusak moral. Selama tidak bisa menundukkan naga pedang mutiara, dia pasti mati. Tidak ada yang berani merebut orang kasih dari kakak Jian benar. Pertama, selamatkan pria jahat ini. Baru kemudian hadapi wanita cabul itu. Hanya 2 orang biasa saja berani beraksi. Ampuni aku. Aku tidak berani lagi. Mati pucat. Aku akan membunuhmu. Suamiku, kau membunuh mereka berdua. Tapi kau tidak bisa membunuh aku lagi. Haha, suamiku membunuh orang. Istrinya mengubur mayat. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan jika suatu hari pembunuhan itu terbongkar, pemerintah ingin memenggal kepala. Aku akan menemanimu penggal kepala. Di dunia ini, pemerintah mana yang berani memenggal kepalaku? Iya, Kak Siang benar. Ada sebuah jalan keluar gunung di dekat sini yang cukup terpencil. Aku akan cari kendaraan sekarang juga. Bawa mereka berdua ke belakang gunung dan kuburkan. Pasti tidak akan ada yang menemukan. Monyet-monyet itu ingin membunuhku lagi. Aku harus lebih berhati-hati ke depannya. Ada apa? Kepala desa mengumpulkan orang-orang di desa untuk mencarinya. Lupakan saja. Aku khawatir mereka akan menemukan kita. HMPH, ada aku di sini. Kalau mereka berani mencari, aku akan memotong mereka semua. Ingin tidur ya? Apa yang kamu lakukan? Dia bahkan tidak mendorongku pergi. Lain kali jika hidup seperti ini lagi. Tapi tidak sesederhana itu. Oh, kamu penggemar fanat yang mati. Kamu mau memberontak? Ya, hari ini ada akan memberimu makan. Biar kamu kelaparan. Kenapa hari ini dia memarahiku tidak separah dulu ya? Orang ini sepertinya ada yang tidak beres hari ini. Ini sudah lebih dari setengah bulan. Tak tahu apakah sudah hamil atau belum. Aku harus cari waktu untuk periksa kantungnya. Hari keberangkatan ke desa 2MA akan segera tiba. Kalau saat itu belum hamil juga, aku harus segera lari. Gak mampu lagi membiayainya. Kalian lagi ngapain? Ibu dan adik dari Buju sejak kemarin sampai sekarang belum pulang. Apakah kamu melihat mereka? Kemarin waktu aku mencuci baju, aku sempat melihat Sang. Kami bahkan sempat bertengkar sedikit. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Ada yang bilang melihat buku dan adikku menuju ke arah Buju. Aku selalu di rumah. Tidak melihat siapa. Hanya dengan kata-katamu saja tidak cukup. Biar aku lihat dulu. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat warga sipil Amerika. Sebelum aku hamil, warga sipil Amerika harus terikat di ranjangku. Tentu saja boleh melihat. Tapi aku tidak selalu wanita lemah. Kalian semua pria besar. Ini buruk untuk reputasi. Janda Jiang masih mengira dirinya wanita suci. Kisah dia mencuri pria orang lain sudah tersebar di seluruh desa. Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa, lihat saja. Maaf mengganggu. Yang mulia pangeran, jangan tinggalkan satupun yang hidup. Berita tentang putra mahkota yang terluka dan terdampar di sini tidak boleh menyebar kemanapun. Ternyata Tuan Xuan Zun kita hanya seorang yang tahu keberadaan anak besar. Di dunia ini, aku tidak akan membiarkan tragedi terulang lagi. Nona Zhang, ini suamiku. Kakinya tidak bisa berjalan dengan lancar. Dia cacat. Kau bilang dia suamimu yang baru. Ya, dia memang cacat. Aku janda. Kita saling mencintai. Sudah menikah secara resmi. Saling mencintai. Jelas-jelas wanita beracun ini tidak tahu malu. Memaksa korban lumpuh di mulut janda. Namun, pangeran saat ini, di kehidupan sebelumnya, desa penggembala diseret. Hanya karena pangeran tidak ingin pengalaman yang memalukan ini terungkap. Jadi dia membungkam semua orang. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan pangeran. Nona Zhang, Anda sudah melihatnya. Istri kepala desa dan adikmu tidak ada di rumah saya. Ibu dan adik memang tidak ada di sini. Saudari Ju, maaf mengganggu. Selamat jalan. Tidak perlu diantar. Adik, bagaimana? Ibu dan adik tidak ada di sini. Ayah, mari kita cari tempat lain. Ayo, aku harus bertindak secara rahasia. Menyelamatkan pangeran dari tangan janda utama. Jangan sampai kabar penghinaan terhadap pangeran tersebar. Keluar. Suamiku, kau membunuh. Aku mengubur mayatnya. Kita sekarang berada dalam kapal yang sama. Kamu harus ingat, jangan sampai berbalik dan mengkhianati. Penghargaan atas bantuan saya yang memberi makan dan menyelamatkanmu tak akan mampu menyentuh hati si brengsek ini. Tak tahu apakah persahabatan di kapal yang sama bisa membuat dia berbaik hati pada kamu ini. Kus kecil, masih mau naik kapal bersamaku? Lebih baik kamu dilempar ke laut, diberi makan ikan, dan buat aku bersenang-senang. Tapi kamu cukup berani pada. Bukankah kamu bilang akan membuatku kelaparan? Aku yang bilang. Aduh sayang, kamu salah dengarkan. Apa kamu lapar? Aku akan masakan unmu. Wanita ini benar-benar berubah-ubah. Bukankah kamu pergi ke kota? Tuan, kakimu tidak nyaman. Saya bantu duduk
kedudukanmu di bangku. Kamu terlihat seperti janda. Maaf, Tuan. Saya datang untuk membantu Anda. Kalau mau membantu, katakanlah bagaimana kamu akan membantu saya. Saya bisa membantu Tuan keluar dari sini. Hari itu aku melihat Tuan muda dengan sikap yang luar biasa. Tapi kakinya tidak bisa bergerak. Aku pun menduga Tuan muda pasti terluka dan terjebak desa kami yang menggembala sapi. Sebagai putri kepala desa, aku memiliki tanggung jawab untuk membantu Tuan muda. Wanita ini jauh lebih baik daripada saudara perempuannya yang mengalami kecelakaan. Tuan muda, mari kita pergi dari sini terlebih dahulu. Saya khawatir angin dari atasan akan kembali. Apakah Tuan masih memiliki kekhawatiran? Saya telah diracuni oleh janda itu. Gitu meninggalkan tempat ini. Rasanya seperti terikat dengan racun. Sangat menyiksa. Janda-janda itu begitu berani-berani meracuni putra mahkota. Tidak heran desa penggembala sapi di kehidupan sebelumnya hancur oleh murid-muridnya. Ini adalah dosa besar Ju Jiuzhou. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat janda Ju menyerahkan penawarnya. Janda itu mudah marah. Sifatnya kasar. Jika membuatnya marah, dia sangat mungkin memilih hancur daripada menyerah. Cepat carikan aku seorang tabib. Bantu aku periksa luka di kaki ini. Saya pergi sekarang. Saya sudah mendapatkan kepercayaan dari sang pangeran. Selanjutnya, saya hanya perlu menyembuhkan kakinya. Baru bisa mengubah rahasia desa penggembalaan. Tidak tahu malu. Jangan percaya lagi. Kutukan saya ini memang ampuh. Satu cak. Terutama untuk anak yang ada di perutmu. Beraninya kau mengutuk anakku. Aku akan pecahkan kepalamu. Kalau kau bisa mencela, pasti bisa mengutuk anakmu. Orang tak tahu malu. Setiap hari menggoda pria. Hati-hati kalau sampai melahirkan anak haram. Aku akan ambil doa itu sebagai kenyataan. Punya anak laki-laki. Bikin kamu marah sampai mati. Ini obat yang aku berikan untukmu. Obat yang sama lagi. Ini obat untuk menyembuhkan kakimu. Kamu bilang kakimu cacat. Ya sudah. Tapi kenapa tidak ada yang berhasil? Membuatku tidak hamil selama ini. Kamu bilang apa mungkin kamu nggak mampu, kan? Jangan tertawa. Keluar dari sana. Lihat, aku akan robek mulutmu sampai hancur. Kamu pembawa sial. Kamu bikin anakku sengsara. Belum cukup. Sekarang malah mau lihat cucuku. Ibu tua ini, aku nggak akan berhenti hari ini. Kalau nggak mampu, keluarlah dari sini. Kalau aku tidak keluar sekarang. Percaya tidak, aku yakin ibuku akan mengumpulkan seluruh halaman untuk HMPH. Kalau ada apa-apa, kamu si bencana masih punya muka keluar. Ya, HMPH. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Kamu terlalu sopan ya. Aku nggak mampu menerima hadiah sebesar ini. Tak berperi kemanusiaan lagi. Ayo semuanya, lihatlah orang kecil ini. Dia malah mau membunuh mertuanya. Ayo terus panggil. Kau bangunkan binatang buas di gunung ini. Lebih baik dia yang memakanmu. Dasar bajingan kecil. Kau bilang apa yang kau lakukan pada menantu bos besar? Apa yang aku lakukan? Kalau aku nggak melakukan apa-apa, lalu kenapa dia melahirkan prematur dengan baik-baik saja? Melahirkan prematur. Kalau lahir prematur, cari bidan saja. Ngapain cari saya? Tidak ada kerjaan. Ngomong sama kamu. Saya kasih tahu kamu. Sekarang kamu harus berlutut di depan ranjang menantu sulung saya. Sampai cucu emas saya lahir. Baiklah, kita sepakat. Nanti, bencana ini akan membuat cucu emasmu mati. Jangan salahkan saya. Baik, kamu akhirnya mengakui kalau memang kamu khawatir seperti itu. Ya, anakku mati karena kamu. Halo, tidak menjaga anakku dengan baik sampai hidup sendiri seumur hidup. Kamu malah dengan tanpa malu-malu bermalas-malasan di dalam rumah. HMPH, aku ingin lihat apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di dalam rumah. 8 pria. Sialan. Berhenti di situ. Aku ingin lihat. Lihat pria liar itu. Sebenarnya siapa ibu desa yang pura-pura jadi duda? Keluar. Baiklah, tanganmu. Orang liar itu terlalu menekan. Anak kecil sialan. Tunggu saja. Kalau cucu besar saya sampai ada apa-apa. Kamu lihat saja. Aku akan cari urusan sama kamu. Memang benar. Ini gara-gara wanita licik. Sepasang sepatu rusak pun bisa menggoda pria tampan seperti ini. Aku akan ke gunung mencari sedikit makanan liar untukmu. Jangan langsung merasa lemah saat malam tiba. Baiklah, selesai. Kalau merasa lemah, jangan biarkan orang lain bicara. Tuan ini adalah Huda, dokter terbaik kota ini, lagi mengajak gadis itu pergi. Sementara gadis itu menunggu di luar pintu. Ada orang mas. Baik, biarkan aku meraba nadi Tuan muda. Tuan muda, kaki yang tidak bisa berjalan dengan lancar disebabkan oleh darah yang tersumbat di otak. Aku akan meracik ramuan untuk mengubah darah dan menghilangkan sumbatan. Agar darah di otak bisa mengalir kembali. Niscaya kaki Tuan muda akan bisa berjalan sendiri. Namun, energi yang positif dari Tuan muda sangat lemah. Tidak baik untuk pemulihan tubuh. Tak perlu ada pengendalian yang baik. Baik, terima kasih dokter. Dokter, ini obat yang sedang saya minum. Tolong lihat apakah obat ini tepat. Sesuai gejala. Tapi dosisnya harus dikurangi. Gaji pemulihan lambat. Tuan muda, Zhao Fang tinggal merebus obat dan memberikannya. Dokter, tolong bantu saya sebentar. Setelah selesai, pasti ada ucapan terima kasih. Kalau meminta mengirimkan nama ini ke Bailou. Bailou pasti penuh bahaya. Bailou adalah restoran terbaik di negeri Beiyou. Khusus untuk pejabat dan orang berpengaruh. Dengar-dengar penguasa Baihualou adalah seorang wanita. Dia pasti ada hubungan dengan penguasa itu. Baiklah, aku pasti akan mengantarkan surat ini ke Baihualou. Dokter, apakah Anda ada urusan penting hari ini? Jangan temui dia. Aku kebetulan ada urusan hari ini. Terima kasih atas pengobatan setelah urusan
urusan rumah tangga. Hari ini tidak berolahraga ya? Aku sudah bilang kamu jangan buang-buang tenaga. Lebih baik jadi orang yang tidak bisa bergerak dengan baik. Tapi kalau sampai akhir bulan uangku belum bisa aku bayar, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini. Tidak bisa membiarkanku. Tentu saja aku akan memecatmu, lalu mencari suami yang bisa memberikan keturunan. Coba saja. Coba-coba. Siap takut padamu. Kau si pemboros yang merusak barang. Sudahlah, kehidupan sebelumnya. Desa ini akan selesai di akhir bulan. Kehidupan ini tidak ada yang akan memberitahu. Orang-orang di Kelontara seharusnya datang lebih lambat banding kehidupan sebelumnya. Ke desa sapi, Aku paling lambat menunggu sampai akhir bulan. kalau perut belum bergerak juga, aku cuma bisa lari. Tidak bisa, aku tidak bisa datang. Tapi aku sangat suka. Aduh, pas banget malam ini ku bawa pulang untuk menguatkan tubuhnya. Biar aku bisa membalasnya dengan anak sebelum akhir bulan. Hei, Seharusnya aku salah dengar. Ya, kenapa dia belum pulang sampai malam begini? Dia seharusnya sudah pulang sejak lama. jangan-jangan terjadi sesuatu. Aku sudah pulang. Aku, Kaisar sudah pulang. Kenapa kamu? Sudahlah. Biarkan dia sekali saja. Bangun, cepat bangun. Saya sekarang tidak bisa membawamu ke tempat tidur. Hari sudah begitu gelap. Jam berapa ini? Orang Beijing mana? Dia tidak kabur saat saya pingsan. Kan? Ayo, akui kesalahanmu. Aku kenapa harus minta maaf? Bei Junli, kamu terluka. Kamu pingsan di gunung. Aku masih tahu cara membawamu pulang. Aku terluka parah, tapi kamu malah meninggalkanku di sini tanpa peduli. Kamu benar-benar orang yang hina dan tak tahu malu. Seharusnya tadi aku mencekikmu sampai mati. Kakimu sudah bisa berjalan. Waktu aku kembali tadi, Aku melihatmu berjalan mondar-mandir di pintu. apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja melarikan diri dari wanita beracun. Baiklah, kamu memang ingin kabur. Aku akan segera mencari rantai dan menguncimu. Tidak benar. Kenapa kamu tidak lari saat pingsan tadi? Tentu saja karena aku ingin melihat wanita beracun istriku. Percayalah, walaupun aku mati, aku juga akan membawa suamiku ke neraka bersamaku. Karena aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa tega meninggalkanmu sendirian di sini? Kamu ini terluka bagaimana sih? Aku pergi ke gunung berburu, bertemu serigala dan bertarung melawan mereka. Sudahlah, kenapa aku harus memberitahumu soal ini? Kamu pasti berharap aku dimakan serigala supaya bisa diobati. Mengasah pisau buat apa? Balas dendam. Hanya dengan parang itu bisa membunuh serigala. Aku sudah punya parang besar ini. Kalau ketemu serigala lagi, aku akan tebas mati dengan satu tebasan. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu mending di rumah saja. Tunggu aku kembali dari berburu untuk memberimu makanan. Ayo pergi. Hati-hati ya. Tenang saja. Surat itu seharusnya sudah sampai di Baihulo. Anak buahku seharusnya segera datang. Sudah hampir sebulan. Prinsipnya, Yang Mulia, salju di pagi hari. Sudah ada desas-desus bahwa Yang Mulia telah meninggal. Pangeran mengenai posisi di Istana Timur. Pusi dandan. Jika Yang Mulia tidak muncul lagi, kecuali sebagai suci yang diturunkan. Surat yang dikirim oleh cabang Lian An Cheng. Ini adalah milik pangeran. Segera sampaikan pesan kepada Ratu. Katakan bahwa pangeran sudah ada kabar. Bahwa hidupmu ke kota Lin An adalah. Hei, Nyonya Ju, Kepala desa, ada apa? Sekarang di gunung banyak binatang buas. Istri dan anak perempuan saya. Baru-baru ini dimakan binatang buas. Jadi, selama beberapa hari ini jangan naik ke gunung. Istri dan anak perempuan dia dibunuh oleh Bei Junli. Aku memindahkan mayat mereka bukit belakang. Agar dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Kalau tuh aku selesai. Baik, aku mengerti. Saat ini berbalik dan setuju. berburu adalah satu-satunya sumber penghidupannya. Seharusnya dia yang minta padaku. Hai Nyonya Yo, kalau kamu bantuan, tinggal bilang saja. Saya adalah kepala desa. Warga desa pasti akan dibantu jika mereka mengalami kesulitan. Asalkan kamu mengajukan permintaan, saya akan penuhi. Kalau tidak ada kesulitan, tidak perlu. Saya benar-benar menyukaimu. Asalkan kamu mau bersamaku, nanti kamu akan menjadi istri kepala desa. Mau coba? Kalau kamu berani menyentuhku lagi, Aku akan buat kamu kehilangan keturunan. Tak boleh, tak boleh. Nyonya Ju. Aku minta Hao Tian bantu kamu, tapi kamu tidak mau jadi pelindung. Hai bangsa, Itu adalah gelar kematianmu yang pertama memenggal kepala. jangan berpikir jahat. Kau pencuri. Haha, aku akan membunuhmu. Kau pencuri mati. Biarkan kau merusak kami, orang tua. Hahaha. Tidak menyangka, kan? Anjing hitam menulis pengusiran setan. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan terus menyusahkan kita. Ju, HMPH, kamu sedang melakukan apa? Kamu, Menteri Besar. Apakah kamu berani menjawabku? Aduh, kamu datang untuk mencari masalah. Ya, lagi. Lain kali aku akan menghancurkan gigimu. Ayah, aduh ibu, menantu perempuan mau memukul ibu mertua sampai mati. Akhir tahun sudah, Pat panggil orang, ada pembunuhan. Kau mau apa? Belum pergi juga, masih mau pukul apa lagi? Masih terlalu ringan pukulan. Seharusnya aku juga memotong tanganmu. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang menyebalkan. Di rumah ini juga ada orang yang menyebalkan. Hahaha. Aku sudah ditipu. Ya. Ternyata memang keturunan yang bodoh bisa memimpin anjing makan kotoran. Aduh, suasana hati jadi
jauh lebih baik. Ayo mandi. Hewan ini berani menipuku. Guigu masih sangat khawatir tentang dia. Tenggorokanku terasa panas terbakar. Kepalaku juga terasa pusing. Sepertinya aku sedang sakit. Kamu demam. Jangan coba-coba menyerangnya saat aku sakit. Kalau tidak patuh, aku akan patahkan kakimu. Aku bukanlah Xiongguan. Apa yang terjadi? Kadufu sudah mati. Suara batuk ini benar-benar mengganggu. Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Pergi ke dokter butuh uang. Uang saya yang itu sudah saya pakai untuk membeli obat. Ternyata obatnya tidak cukup. Bukan karena dia sengaja. Hanya saja bayangannya tidak cukup. Tidak bisa mendapat obat yang terlalu baik. Dia seorang janda. Tidak ada yang membantu. Bertahan hidup di dunia ini memang bukan hal yang mudah. Sapi saya. Bukan dia. Sapinya sudah habis. Sungguh tidak bodoh. Di rumahnya cuma ada seekor ayam betina tua. Dari mana ada sapi? Masih berhayal tanpa sebab. Jangan menangis lagi. Kalau kamu baik padaku nanti, aku akan memberimu 50 ekor sapi. Apa aku sudah gila? Mau memberi 50 ekor sapi untuk wanita beracun ini? Penipu. Kamu benar-benar penipu besar. Aku tidak bisa menebak pisau kamu. Wanita beracun yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku bukan wanita jahat. Aku adalah wanita muda yang cantik dan baik hati. Tuan, tidak ada yang datang mengantarkan obat unmu. Tidak apa-apa. Dulu dia sadar dan bingung. Keluarkan saja obatnya. Kamu yang bingung. Kamu yang sangat bingung. Penjahat besar. Pengawas tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil pangeran mahkota bodoh. Penjahat besar. Di kehidupan ini dia pasti akan mati lebih buruk daripada kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun aku tidak akan menyelamatkannya. Dia pantas mati. Tuan, minumlah obatnya. Aku tidak mau minum obat. Aku tidak mau minum obat. Apakah itu untukmu minum? Menjawab sembarangan. Aku tidak mau minum obat. Baiklah. Tidak minum. Tidak minum sudah cukup. Ya, pangeran mahkota sangat membenci janda utama. Bukan. Kenapa aku merasa yang mulia pangeran mahkota agak memanjakan dan menyayangi janda utama itu? Tuan Ju, janda utama itu terlihat sangat sakit. Perlu mencari dokter untuk memeriksa. Kau ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu balas budi. Aku ini seperti sapi. Tidak perlu. Kalau sampai mati, akhirnya aku yang harus turun tangan. Ternyata itu hanya ilusi. Yang mulia memang sangat membenci para janda. Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Selamatkan dia. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa untuk membunuhnya. Tuan, aku sangat tidak enak badan. Peluk aku. Akhirnya aku selamat. Ternyata dia memang lari. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Orang bodoh saja yang tidak akan kejar. Aku pergi. Hahaha. Kalau sampai membakar dapur, kau akan merasa tidak enak. Sudahlah, bodoh sekali. Kerja saja tidak paham. Kamu tunggu di luar saja untuk makan. Oke. Untung anaknya baik. Ini adalah uang keselamatanku. Bulan hampir habis. Hari ini aku akan ke kota untuk menyiapkan barang lari dari raja. Tidak bisa ditunda lagi. Aku pergi ke kota untuk mengambil obat untukmu. Hujannya sangat deras. Hati-hati di jalan. Kau khawatir tentangku? Ya, aku khawatir tidak ada makanan untuk makan malam. Caranya tidak sesuai dengan hati. Tenang saja. Sangat bagus. Terasa enak. Ayo pergi. Hehe. Tuan muda. Aku akan membantumu masuk. Tuan muda, darah yang mengumpul di otakmu sudah sepenuhnya hilang. Dalam setengah bulan, kamu bisa sembuh. Dokter, dia punya cara untuk mengurangi hasrat terhadap wanita. Buku yang sesuai untuk tuan muda bermanfaat bagi tubuh. Hanya saja energi yang lemah pada tuan sangat parah. Pilih sifat khusus. Hei, aku sebenarnya ingin menahan diri, tapi aku tidak bisa mengendalikan makhluk kecil itu. Bagaimana mungkin aku bisa menahan diri? Tapi ada obat yang bisa menekan hal ini. Raja, bagaimana kalau coba setiap hari membaca mantra ketenangan untuk memperbaiki diri dan menenangkan pikiran? Tidak ada cara lain yang lebih baik. Benar. Saya terakhir kali minta tolong pada Paman Si. Suratnya sudah diserahkan ke tangan pemilik Bai Hua Lou. Terima kasih. Nanti akan ada kesempatan lagi. Mereka seharusnya sudah datang. Apakah barangnya sudah dibawa? Barang yang kamu minta. Terima kasih. Kartu identitas baru bisa membuatku menyamar dan lolos. Dokumen palsu bisa membawaku pergi jauh. Kecil, jujurlah padaku. Apakah kamu sudah membunuh seseorang? Aku sial menghadapi seorang raja neraka. Kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Kalau begitu, Nona, ikutlah denganku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah itu. Hahaha. Aduh, kakak. Adik juga tidak ingin menipu. Tapi raja neraka itu. Orang-orang di istana itu, aku tidak berani menantangnya. Nona, semoga sukses dalam pelarianmu. Pandangannya. Orang macam apa? Maaf ya. Uangnya mana? Orang. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri yang mencuri tas uang itu. Tangkap dia. Ketika dia mengambil tas. Kamu ngapain? Kembalikan dompetku padaku. Kembalikan semua orang yang pernah jadi seniormu padaku. Untung saja tidak kurang. Terima kasih, pahlawan kecil. Ini adalah mata pria. Dan sama dengan mata orang yang membunuhku di kehidupan sebelumnya. Pria berbaju hitam. Mata mereka sama persis. Orang-orang itu semua dari Bei Junli. Di kehidupan sebelumnya, mereka membantai seluruh desa penggembala sapi. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Aku tidak memberitahu mereka di kehidupan ini. Mengapa orang-orang dari Bei Junlin bisa datang sini? Aku harus melarikan diri. Tidak, Bibi masih menggembalakan sapi. Aku harus membawanya pergi bersamaku. Nyonya Ju, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku sangat merindukanmu. Kaisar, kamu ini pelacur yang bisa dikhianati siapa saja. Berdalih seolah aku ini merampokmu. Asal kau melayaniku dengan
senang hati. Nanti di desa penggembala sapi, hidup enakannya banyak. Hahaha, haha, bajingan, sesuai dengan nasibmu. Ah, berhenti. Kau mau apa? Kau buta, tidak bisa lihat aku mau kabur. Kabur tidak boleh ya. Aku mau kabur ya kabur. Urusan apa sama kau? Benar-benar memberontak. Hanya dari apa yang kamu lakukan padaku. Kamu pikir aku bisa membiarkanmu pergi? Aha, ha. Suamiku. Aku tadi sepertinya dia membunuh kepala desa. Aku benar-benar tidak ingin membebanimu. Hahaha. Dia menyentuhmu. Sayang, kamu tahu aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku tega membiarkanmu dalam bahaya? Selama aku kabur, orang desa tidak akan menyusahkanmu yang cacat. Jangan pergi. Buka pintunya sekarang juga. Tangkap wanita jalang yang tidak setia ini. Hari ini harus benar-benar menghadapinya. Pada kepala desa. Tangkap wanita jalang yang tidak setia ini. Hentikan. Kamu siapa? Kenapa di rumah janda babi itu? Kepala desa. Dia pasti menyembunyikan pria liar di rumahnya. Ngapain masih diam saja? Ikat dia ungu. Jangan. Janda babi. Bukankah kamu kecewa melihat belum mati? Aku masih hidup. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menghindarimu. Janda babi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Orang-orang, ikat kepalanya ungu. Hari ini saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Kalian takut apa? Dia hanya pria liar dari para janda. Tangkap dia dan ikat bersama saya. Suami saya adalah seorang ahli yang bisa melawan 100 orang. Yang tidak takut mati hanya tersisa kamu. Kalian tidak mendengar. Kepala desa bilang tangkap pria liar itu dan bawa saudari-saudari. Inilah bencana ini. Lihat kemana kau lari. Inilah bencana ini. Mari kita berpura-pura menjadi kaki jahat dan pergi centang. Biarkan dia. Hanya akan membawa malapetaka bagi nama hewan ternak di desa kita. Kau bencana ini. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Saudara-saudara, dia dulu membuat anakku mati kehausan. Lalu mengucucuku lahir prematur. Bahkan menghina aku, bu mertua ini, tanpa alasan. Kau memang wanita iblis. Kalian para nona centang, mau bilang apa saja terserah. Benar. 2 tahun lalu, para penduduk desa ini memang memanggilku wanita iblis seperti itu. Kita harus menyelamatkan Centang Kuosai. Liu Qingyun menyelamatkan saya. Tapi kali ini semua orang ingin saya mati, termasuk dia. Ceritakan, apa tuduhan baru yang akan dia berikan kali ini? Bantu aku ke Centang. HMPH, kau masih berani bertanya tentang keluarga Lau Juka? Itu karena menjual satu-satunya sapi milikmu. Untuk membawamu masuk ke dalam keluarga. Tidak pernah terbayangkan. Kau ini bencana. Sanze, darah mengalir malam itu. Dia langsung memberitahu putra. Kau bilang, apakah kau pantas hidup? Liu Xiucai sendiri yang memastikan anakmu meninggal karena kecelakaan. Aku belum pernah menyalahkan anakmu karena meninggal muda. Hingga aku menjadi janda. Justru kamu yang menyalahkanku karena menyebabkan anakmu meninggal. Kamu jual seekor sapi dan selalu menyebut-nyebutnya. Aku memberi 2 ekor sapi, tapi kamu cuma menyebut 1. HMPH, kalau begitu, mari kita lupakan dulu soal sapi ini. Lalu, istri besar di rumahku hamil 7 bulan dan melahirkan prematur. Semua ini karena kutukanmu, kan? Kamu yakin dia lahir prematur? Bukan lahir cukup bulan. Anak kecil itu memang terlihat bayi prematur bulan Juli. Lebih mirip bayi yang lahir bulan. Tapi kalau dihitung dari tanggalnya, yang sulung sedang membantu di rumah orang lain. Dia tidak ada di rumah. Apa mungkin menantu sulung benar-benar melahirkan patwa? Ini istri Ju. Dia bagaimanapun adalah ibu mertua. Tidak berbakti sudah cukup. Kamu bahkan tidak menjelaskan padanya. Iya, kata kepala desa benar. Aku hampir terjebak oleh gadis kecil ini. Jadi, menantu sulungku melahirkan cucu pertama. Itu pasti dari keluarga tua Zuang kita. Ngomong apa sih tentang orang yang tidak punya hati dan perasaan? Semua cepat tangkap dia. Takut menimpa semua orang. Dia adalah pembawa malapetaka. Tangkap dia. Untuk membayar nyawa anakku yang menderita ini. Tangkap dia. Tangkap dia. Kalau mau tangkap aku, harus dulu lawan suamiku. Sekelompok pria tak tahu malu. Anjing laki-laki. Warga desa, kita semua harus berusaha keras. Bersama-sama tangkap pasangan tak tahu malu ini. Tangkap mereka semua. HMPH, anjing gunung. Mereka berani mencaci maki kamu sebagai pria anjing. Ini benar-benar menghina. Kamu seperti membunuh istri kepala desa dan Zhang Xin. Bunuh semuanya untuk... Hahaha. Kalian semua dengar itu. Dia membunuh putriku dan istri. Orang-orang, ikat pembunuh ini untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Dia cuma seorang penjahat yang suka menggoda janda saja. Apa yang kalian takar? Pisau kalian bisa membunuh dia. Lakukan sekarang. Kalau aku punya pisau, aku yang akan melakukannya. Bunuh juga si pencuri itu. Kalau dia dibiar, dia akan jadi Kepala Wei, jangan dekati aku. Tuan Wei, kau cepat bertindak. Nah, aku tidak ingin mati. Sekarang baru tahu takut. Sebelumnya kau tidak seperti ini. Aku tidak takut padamu. Kau ini sampah. Kau punya pisau. Kenapa adanya? Berikan aku makan. Yang mulia, Anda datang untuk menghukum pembunuh itu, bukan? Dialah yang membunuh istri dan putri. Tolong bawa dia pergi dan potong kepalanya. Salam kepada pangeran. Bawahan ini pantas mati karena gagal menyelamatkan. Mohon ampun, Yang Mulia. Ini pangeran mahkota. Sial. Mau kemana ham? Aku tiba-tiba merasa agak dingin. Ingin mengambil pakaian pakai. Kenapa tidak minta suamimu yang mengambilkan? Aku tidak berani. Yang Mulia Pangeran, tolong ampunilah. Kalau kamu tidak berani, aku rasa kamu banyak hal yang sebenarnya berani. Kalau soal muka, memang aku tidak berani. Sudah lama kita bergaul seperti ini. Aku bahkan belum tahu namamu. Namaku Ju
Juen. Harum atau tidak? Apakah mencuci senjata? Mencuci. Orang sesuai dengan namanya. Membuat orang tidak suka. Hahaha. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Aku baru dengar dari penduduk desa bahwa ada masalah di sini. Jadi aku segera datang. Anakku yang baik, cepatlah mohon kepada pangeran mahkota. Tolong bebaskan ayah. Tuan. Anda adalah putra mahkota. Putra Zhang Meier datang untuk menghormati putra Bangunlah, Pangeran Xie. Selamat. Kamu, Bei Junli, Berani bersekongkol dengan wanita lain di belakang. Aku sudah bilang kali ini, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. orangnya bagaimana bisa datang secepat ini? Ternyata, Dia sudah lama diam-diam bersekongkol dengan wanita lain. tunggu sebentar lagi. Aku akan mencungkil matanya. Jiang, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kamu mati dengan mudah seperti ini. Sebenarnya aku hanya selangkah lagi bisa melarikan diri jauh. Sungguh, ini adalah akibat dari perbuatan sendiri yang tidak bisa dihindari. Tenang, kehidupan ini, desa Fangniu tidak akan terpengaruh. Tidak ada yang akan mati. Hanya ada bahaya di dunia ini. Setiap dosa pasti ada balasan. Yang mulia pangeran. Bagaimana seharusnya kami memperlakukan para penduduk desa ini? Rakyat biasa tidak akan pernah mengenal Gunung Tai. Yang mulia putra mahkota, tolonglah aku. Yang mulia putra mahkota, tolonglah aku. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Yang mulia, tolonglah aku. Tolonglah aku. Orang mengirim Yang Mulia Putra Mahkota melepaskan seluruh warga desa Nanggung. Semua ini sepenuhnya salah janda utama. Warga desa Nanggung sama sekali tidak tahu tentang Qian He. Sekelompok orang itu memanggil Yang Mulia Pangeran sebagai pria anjing. Saya tidak memanggilnya seperti itu. Mereka ingin membunuh Yang Mulia Pangeran. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Zhang Mei, Sebelumnya saya masih berpikir kamu berbeda dari mereka. tidak disangka kamu sama-sama tidak tahu malu. Tolong, Yang Mulia Pangeran, kembalikan kehormatan wanita kepada rakyat. Kamu adalah orang yang berhutang budi pada. Tidak ada yang bisa menuduhmu. Yang Mulia Putra Mahkota. Rakyat biasa tidak tahu identitas. Takut janda Ju menyakiti warga desa lain Karena panik sesaat. Jadi, aku secara tidak sengaja melukai Yang Mulia Putra Mahkota. Aku pergi ke Yang Mulia Putra Mahkota demi niat baikku untuk rakyat. Tolong maafkan aku kali ini. Mohon Yang Mulia Pangeran Putra memaafkan ayahku kali ini. Ayahku tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia Pangeran Putra. Semua ini karena para janda itu yang memulai duluan. Ayahku baru sampai melakukan kesalahan besar seperti ini. Jiang Busi, apakah kamu punya sesuatu untuk? Ada. Orang tua sialan itu sering menggangguku, bahkan berusaha memperkosaku. Aku melukainya di kepala demi menyelamatkan diri. Dasar pelacur, lengan bajumu terkena semprotan. Yang Mulia Pangeran, Jangan pernah percaya kata-katanya. seluruh desa penggembala tahu bagaimana karakter dia sedang memfitnah saya. Pangeran Mahkota sangat membenci janda itu. Dia tidak akan percaya kata janda itu. Ayah bukan ayah yang turun sambil bersenandung. Pangeran Mahkota bahkan membunuh ayahnya. Orang tua itu akhirnya mati juga. Masih ada siapa lagi? Aku masih punya dia. Aku tidak punya. Masih ada siapa lagi? Dia. Aku tidak punya. Aku tidak punya. Aku tidak punya. Yang Mulia Pangeran. Tolong ampun. Tolong ampun. Tolong ampun. Tolong ampun. Tolong ampun. Tangkap semuanya. Masih ada lagi. Tidak ada lagi. Yang lain mencoba memberontak. Mencoba membunuh Pangeran Mahkota. Tangkap semuanya. Setelah disiksa, eksekusi di depan umum. Ya. Giliranmu sekarang. Sudah selesai membacanya. Kalau begitu, mari kita hitung-hitungan kita. Sudah lewat. Kaki ini menginjak. Kaki ini menendangku. Tangan ini memukulku. Mencakar. Dan mulut ini menggigitku. Tolong tebus aku. Katakanlah, kah harus menanggung kaki ini dulu? Ini tangan aku. Atau mungkin lidahmu yang terbit. Atau lebih baik mata dulu. Mata ini sungguh tidak menyenangkan. Aku akan cuci milikmu. Orang desa tadi bilang ada kabar bahagia. Itu dari Pangeran Mahkota. Bagaimana mungkin? Ulangi sekali lagi. Maksud saya sudah hamil. Kamu telah membunuh gitu banyak orang. Dia tidak boleh mati. Itu tidak adil. Yang Mulia Pangeran, Janda Chu sebelumnya sangat tidak menghormati Anda. Dia sebenarnya hanya mengetahui identitas Anda dan masih mengucapkan kata-kata palsu tentang Panlong dan Fu Fan. Jangan sampai kamu tergoda olehnya. Yang Mulia Putra Mahkota, kesetiaanku padamu bisa dilihat oleh mata dan bulan. Demi langit dan bumi. Jangan sampai kamu bilang itu dari orang yang punya niat buruk. Kamu berbohong. Yang Mulia Putra Mahkota. Aku juga tidak pernah belajar. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menyukai seseorang. Aku kira itu hanya menarik perhatiannya. Meskipun aku pernah berbuat jahat padamu sekali, tapi aku sungguh tulus padamu. Hahaha. Seorang gadis terhormat memiliki pesona yang memikat. Sengaja menunda pembayaran. Pertama kali bertemu, zombie berulang kali menyerang Gudab. Dibawa kembali ke istana untuk diadili lagi. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Semua dokumen dan uang perjalanan ada di tangan saya. Bagaimana aku bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri? Apa yang berasal dari serum tidak akan menimpa kamu. Bibi pernah bilang, jika Bibi berhasil keluar dari kesulitan, pasti akan ada keberuntungan. Hari ini akan diberikan padamu 1000 liang emas, 100 MU tanah subur, dan juga menunjukmu sebagai kepala desa Fangni. Yang Mulia Putra Mahkota. Keluarga Ming En sudah tiada. Ming En juga tidak ingin di tempat yang penuh kesedihan ini. Jadi dia ingin menukar ini semua dengan kesempatan untuk melayani di dekat Pangeran Mahkota. Melayani katnya. Kamu ingin
ingin menjadi LK Ming Ensinue, Pangeran Mahkota. Semoga bisa melayani di sisi yang mulia pangeran. Apakah kamu benar-benar ingin menukar hadiah ini untuk kesempatan ini? Memohon kepada yang mulia pangeran untuk mengabulkan. Diterima. Saya berterima kasih yang mulia. Sungguh sepasang lelaki dan perempuan yang tidak tahu malu. Cepat lihat. Di depan itu adalah kereta yang mulia pangeran. Di kereta di belakang itu ada Zhang Mei. Dengar-dengar dia adalah penyelamat Pangeran Mahkota. Kali ini mengikuti Pangeran Mahkota Pulang ke kediaman permaisuri Guifei. Hei, lihat, bukankah yang duduk di kereta bola itu adalah janda babi? Dengar-dengar dia banyak berbuat jahat. Pangeran Mahkota sampai repot harus pulang untuk memenggal kepalanya. Lalu tunggu apa lagi? Hancurkan dia, hancurkan dia. Bau, tidak tahu malu. Hancurkan. Terima kasih kepada semua orang tua dan saudara atas sayurannya. Saya suka makan mentimun. Berikan saya lebih banyak mentimun. Terima kasih, terima kasih. Tolong lebih banyak. Terima kasih. Pangeran sakit. Dia ribut mau cari bibi. Apa enaknya cari ayam goreng? Katakan padanya kalau ketahuan, lidahnya akan dipotong. Ini pangeran. Lapor pangeran. Ada apa lagi? Dia bilang bibinya ada di sana. Bibi Wang, dia punya Wang. Kalau begitu biarkan dia mati. Tunggu dulu. Bawa orang untuk mencari seekor ayam betina tua yang sangat jahat. Setelah ketemu, kirimkan itu padanya. Yang mulia pangeran, lihatlah dia seperti Bibi, aku benarkan. Ini lebih dari. Gini adalah seekor tikus putih yang tidak tahu berterima kasih dan memandang rendah orang lain. Aku setidaknya melayaninya 2 kali hidup. Dia malah tidak memberiku setetes air liur pun. Piti. Hong Lian pernah bertemu dengan Pangeran Mahkota. Dia tampaknya cukup cepat beradaptasi. Apa dosa yang telah dilakukan wanita ini, yang mulia? Hendak memaksa putra mahkota menandatangani dan mengunci. Dosa yang dia lakukan sangat merugikan. Wanita ini siapapun tidak baik-baik saja, apalagi putra mahkota. Kali ini dia pasti mati dengan sangat mengenaskan. Hari ini Huang Lian Qiao bertemu dengan Yang Mulia. Yang Mulia merasa jauh lebih baik. Dalam hampir sebulan, menangis melewati hari-hari kelaparan dan kedinginan. Masih harus diperlakukan buruk oleh Jiang Bu sebelah. Tidak sedikit pun merasa ringan. Beritahu nenek semua yang terjadi di istana kekaisaran. Baik. Aku sudah tahu. Jianlin tidak akan tega membiarkanku mati kelaparan. Hehe, masih mau makan. Kenapa tidak buru-buru kabur? Hahaha. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bibi, kita benar-benar akan celaka. Yang mulia pangeran. Wanita ini tidak mau mandi. Harus dimandikan. Apa ini? Wanita mabuk sudah diambang kematian. Tidak seharusnya merasa gelisah. Masih ada mood untuk mandi. Berikan air panas kepadanya. Iya, yang mulia pangeran terlalu baik hati. Hanya seorang penjahat. Memberi makan saja sudah cukup. Ternyata masih harus membawakan air mandi untuknya. Yang mulia pangeran mahkota sangat kaya dan kuat. Kalau tidak mandi, dia akan minta pakaian ganti. Penjahat ini benar-benar menganggap yang mulia pangeran mahkota sebagai orang baik. Ren Honglian, siapkan satu set pakaian ganti baru berikan kepada yang mulia pangeran mahkota. Apakah penjahat tersembunyi juga selalu memenuhi permintaan seperti ini? Tuan muda, apakah gadis itu juga perlu mengirim sesuatu dari gadis itu ke sana? Terserah kamu saja, yang mulia. Jangan melayani. Berani menganiaya aku akan memukulmu mati. Dulu di desa penggembalaan, kamu yang selalu menganiaya aku. Sekarang giliran aku menganiaya kamu. Jika angin dan dingin pernah meninggalkan jejak masa lalu, jangan mendesakku. Penampilannya sudah tidak seperti pelayan desa lagi. Justru lebih mirip putri bangsawan. Ada apa yang berhebat? Kenapa bicara seperti itu? Cepat pergi. Kenapa marah-marah? Apakah Xuanse dibuang oleh tuan muda? Bukan ibu. Itu putra mahkota yang menyuruh turun menyampaikan. Desa penggembala sapi diserang oleh pengkhianat. Tadi malam tanpa sengaja ada yang selamat. Desa penggembala sapi diserang oleh pengkhianat. Seharusnya mereka tahu Nona akan kembali, jadi meremehkan. Mereka panik dan ingin membunuh Nona untuk membungkam. Teruskan penyelidikan. Itu perintah putra mahkota. Jadi bukan kamu yang memerintahkan untuk melepaskannya dengan sia-sia. Tidak perlu seperti itu. Yang aku simpan bukan kartu. Aku salah membenci orang. Kalau begitu aku akan memperlakukan dia dengan sangat buruk kali ini. Anak itu menggunakan kekerasan. Zombie, cepat naik ke kereta bola. Apa kau mau pangeran mahkota menginjakmu? Aduh, perutku sangat sakit. Pergi panggilkan dokter. Ya, yang mulia. Pangeran, tidak perlu aku. Aku cuma makan terlalu banyak pagi ini, jadi kenyang. Biarkan aku duduk kereta MU saja. Aduh, kamu malah memilih topi keluarga pangeran mahkota. Cepatlah datang ke sini. Baiklah, kakak pangeran. Cerita ini panjang. Sebenarnya ini semua adalah salah paham. Meskipun saya salah, tapi saya telah menyelamatkan nyawamu. Kau pingsan di gunung. Kalau bukan karena saya membawamu pulang, sudah dimakan oleh binatang buas. Jadi, apakah bisa saling menilai tanpa beban? Mari kita anggap saja tidak pernah melakukan apa-apa sebelumnya. Oke, tidak dihitung. Pergi dan tekan dia kembali ke kereta bola. Ini adalah yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Aku sangat sayang yang mulia putra mahkota. Yang mulia. Hei, kamu ini hanya seorang pelayan. Siapa yang kamu anggap rendah? Jangan berlebihan. Kamu menekan zombie itu masuk. Kamu tidak ingin hidup lagi. Li Shihui, dia hanya seorang penjahat. Penjahat. Ini adalah seorang leluhur. Hati-hati sedikit, leluhur. Masuklah. Liu Sanxiao, cepat lindungi pangeran. Aduh, yang mulia. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan mendekat. Kalau tidak, aku bunuh dia dan lepas tawanan. Aku bisa timbangkan
membiarkanmu hidup utuh. Dengan cara bicara seperti itu, siapa yang mau lepaskan tawanan? Akhirnya semua orang akan mati, hanya orang bodoh yang tidak mengerti. Lepaskan aku. Tidak, aku akan membunuh wanita Anda. Yang mulia, jangan tinggalkan aku. Pembunuh yang menyerang pangeran pasti akan dihukum mati. Jangan biarkan dia pergi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tangan untuk Sang Mea. Keberanian ini pasti akan membuat Bei Junlin terharu hingga menangis. Mencari mati. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kembali ke kamar beristirahat. Yang mulia, hati-hati dalam segala hal. Janda babi ini sangat berharap aku dibunuh oleh pembunuh. Kamu mau makan? HMPH. Kalau tidak mau makan, ya sudah. Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada yang menyuruhku. Kau sebagai tentara Chu yang kejam dan tanpa tidak membunuh orang itu. Aku sebagai jenderal rakyat seluruh negeri akan menyingkirkan. Kesempatan terakhir. Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada yang mengirimku ke sini. Kamu tidak pantas keluar. Sialan. Aku bisa bertahan sampai sekarang karena aku berbohong tentang memiliki kebahagiaan. Begitu dia tahu itu bohong, pasti dia akan mati saat. Aku tetap harus kabur saja. Apakah yang mulia putra mahkota tahu apa yang aku lakukan? Sudah mengerti lagi. Suamiku, aku masih belum mau mati nih. Aku takut sakit. Jangan bunuh aku. Oke, pergi dari sini. Sudah aku berikan. Buat apa diam saja? Cepatlah urus pakaian ganti. Datang. Rasanya benar-benar enak. Di sini bukan tempat untuk sembarangan mengutak atau urut. Pangeran, apakah mau aku panggil Nona Zhang ke sini? Kau bilang apa? Aku bilang, apakah mau aku panggil Nona Zhang ke sini? Lepaskan aku. Tuan sudah dibawa. Tuan, apakah kau merasa tidak enak badan? Aku bukan sendiri. Tolong dokter bantu lihatkan. Apakah dia masih punya sisa energi? Kenapa kamu di sini? Istirahatlah dengan baik malam ini. Esok pagi, bangun segera. Aku merasa dia bicara sepertinya lebih lembut sedikit. Apakah dia sangat puas dengan tadi? Tidak ingin membunuhku lagi. Hahaha. Bajingan itu baru saja makan dan langsung mengurungku di mobil depan. Ada pembunuh yang melindungi yang mulia pangeran. Ini terlalu berbahaya. Kita sudah menyelamatkan terlalu banyak orang yang memberi nyawa. Masih minta mobilnya aman. Lapor kepada yang mulia putra mahkota. Orang berbaju hitam sudah semuanya dibunuh. Yang mulia. Mentimun enak tidak? Ternyata dunia luar luas dan makmur. Lihat, juara kandang jin kedatang. Henti. Apakah pangeran pergi sehingga orang-orang mundur? Liu Qingyun benar-benar menjadi juara pertama. Sekarang saya adalah tahanan di bawah pangeran. Dia adalah juara baru yang bung dengan saya. Melindungi hanya akan menambah masalah baginya. Ini adalah rasa cemburu saya terhadap pangeran. Saya sudah 6.000 tahun. Salam hormat pada yang mulia putra mahkota. Semoga yang mulia panjang umur. Terima kasih yang mulia putra mahkota. Semua bangkitlah. Terima kasih yang mulia putra mahkota. Juara baru kenal di seluruh negeri. Sudah lama aku mendengar dan setelah melihatnya sekarang memang berbeda dari ayah. Yang mulia tidak dikuburkan. Saya malu, tidak pantas menerima pujian ini. Putra mahkota adalah teladan sejati bagi seluruh dunia. Barulah contoh yang patut tiru oleh semua orang. Liu Qing terlalu rendah hati. Terima kasih yang mulia. Liu Xiu. Selamat kepada Nona Shuang dari sang juara pertama. Kalian mengenal yang mulia putra mahkota. Rumah asal saya adalah sebuah desa kecil bernama Fangniu. Dengan Nona Zhang, kami sama-sama dari Fangniu. Sepanjang perjalanan, dia selalu menjadi kereta bola saya. Penampilan saya yang membanggakan. Ternyata ada saat-saat saya merasa malu untuk dilihat orang. Sudah larut. Nona, jangan sampai mengganggu rakyat yang ingin melihat pemandangan sang juara. Mengantar yang mulia pangeran. Apakah dia tak dilihat oleh orang yang dicintainya? Seorang janda diam-diam menyukai pemuda desa yang berbakat ini. Benar-benar angan-angan kosong. Nona Zhang, pangeran mahkota mengundang Anda untuk naik kereta bersama. Desa penggembalaan sapi terjadi masalah. Ada apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja? Kita sudah membuat janji. Dia pasti ada di desa penggembalaan sapi. Berita baik, aku akan memintanya membawanya pergi dari desa penggembala sapi. Maaf ya, aku tidak bisa membawakanmu istana King. Kereta bola ini sangat berguncang. Bikin aku mau muntah. Mau muntah apalagi? Berapa hari ini aku selalu merasa mau muntah. Dan semakin lama semakin tertunda. Apa mungkin? Bagus sekali, Bibi. Kita tidak perlu mati lagi. Kita diselamatkan. Permaisuri, Pangeran Mahkota sudah kembali. Cepat biarkan dia masuk. Anakmu sudah menemui ibu. Cepat bangun. Mari biar ibu lihat di mana kamu terluka. Ibu, anakmu sudah tidak punya catatan. Sina, kamu benar-benar membuat ibu. Yang membuat ibu khawatir adalah anakmu sendiri. Mari. Jun-er mendengar bahwa kamu kali ini membawa seorang gadis dari rakyat. Biarkan dia datang agar ibu ratu melihat. Jika Jun-er senang, ibu ratu tidak keberatan membuat pengecualian agar dia menjadi selir. Nona Zhang Mei'er menghadap pada yang mulia. Yang mulia, panjang umur 1000 tahun. Angkat wajahmu. Biarkan hamba lihat. Ini adalah permaisuri. Memang dia memiliki wajah yang cantik. Ibu, Nona Zhang adalah penyelamat hamba. Ketika hamba mengalami kesulitan di desa penggembala, Nona Zhang banyak membantu hamba. Tetapi dia berasal dari kalangan biasa, bukan dari keluarga bangsawan. Kasus harus dimulai dari dunia. Tapi karena dia adalah penyelamat Jun-er, maka dia akan
akan dianugerahi jabat tingkat 7. Nona Zhang telah berkontribusi. Mohon izinkan untuk dinyatakan sebagai gelar masa depan. Yang mulia pangeran, jika Anda ingin menganugerahi saya sebagai selir, itu berarti Zhang adalah pejabat tingkat 2. Saat ini, Istana Timur tidak memiliki permaisuri resmi. Permaisuri yang terpilih adalah ratu di masa depan. Ibu tahu, Nona Zhang memang memperhatikanmu. namun Nona Zhang tidak memiliki kehormatan keluarga dan tidak ada Huang Sigong lagi. Jika sekarang dia diangkat menjadi permaisuri, Itu tidak sesuai dengan alasan. Maksud ibu adalah harus memiliki keturunan. anggap saja itu sebuah urusan. Jun-er tidak mau dekat dengan wanita, selalu tidak memiliki keturunan. Jika benar-benar bisa melahirkan anak, Bisa saja diberikan pengecualian untuk diangkat. asalkan melahirkan anak, langsung diangkat menjadi permaisuri pangeran. Kalau begitu, anak harus mendengarkan ibunya. Zhang Chengwei, kamu harus melayani pangeran dengan baik. Agar kelak memiliki keturunan untuk pangeran. Permaisuri, selirmu sudah mengerti. Salam hormat, Yang Mulia Pangeran. Salam hormat, permaisuri. Apa yang harus dilakukan dengan keluarga Jiang? Jenderal Juner, jenderal ini. Tapi ayah dosa yang kamu bawa dari kalangan rakyat. Tapi ini adalah roh pahlawan dan ibu permaisuri. Saat anaknya mengalami kesulitan, para prajurit berkali-kali tidak mampu menahan diri terhadap anak raja. Benar-benar pantas dihukum. Bawa zombie ini ke hadapan permaisuri. Aku ingin melihat berapa banyak yang ada di kepalanya. Apakah cukup untuk dipenggal nanti? Itu adalah ratu. Berani sekali kamu. Kayapi tidak mau sujud. Nyonya Jiang, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang kejahatan yang kamu lakukan? Ratu, saya tidak bersalah. Bukan hanya tidak bersalah. Saya juga ingin melaporkan bahwa Pangeran Mahkota meninggalkan saya Dan juga anak saya yang masih kecil. Anak, maksudmu? Dalam kandunganmu ada anak dari Pangeran Mahkota. Bagaimana bisa? Pangeran Mahkota sangat membencinya. Bagaimana mungkin dia memanjakannya? Tatapan Pangeran Mahkota sekarang bukanlah kebencian, melainkan suka. Zombie, apakah kamu tahu bagaimana berbohong pan saya? Seharusnya bagaimana? Yang mulia, saya tidak berbohong. Dulu, Pangeran yang mulia terluka dan terdampar. Saya yang membawanya kembali ke rumah. Namun siapa sangka Pangeran yang mulia terpapar obat perangsang. Di bawah balas budi yang buruk. Silakan berikan apa yang Anda bayar. Ini untukmu. Mata yang benar-benar tajam. Mau lari kemana lagi? Kau ternyata jadi pelayan siapa? Aduh, Ratu memang seorang janda. Tapi aku juga masih perawan yang suci. Setelah kejadian Setelah itu, Pangeran Mahkota berkata dia bersedia menikah denganku. dia juga bilang akan memberiku status resmi. Tapi sekarang dia malah menjadi seorang ibu. Sungguh meninggalkan aku dan anak ini. Apakah memang benar seperti itu? Kepada Ibu Suri. Ada. Kenapa rasanya dia sangat acuh? Ada yang tidak beres. Permaisuri, putra mahkota sudah menetapkan. Gadis ini juga memiliki sosok yang luar biasa. Saya sudah hamil. Ini adalah anak saya dan putra mahkota. Saya sudah diselamatkan. Sangat baik. Cucu yang aku nantikan siang malam akhirnya akan datang. Permaisuri, gadismu akhir-akhir ini terlalu cemas. Hatinya penuh kekhawatiran. Jika terus berlanjut, Takutnya janin di perut akan berguling-guling. Aduh, permaisuri, aku tak mau hidup lagi. Aku sebenarnya bisa menikah dengan baik. siapa sangka ayah ini bahkan tidak mengenali kami. Lalu untuk apa kami berdua masih hidup? Kenangan pun mati di sini. Prajurit lancet. Tidak mungkin. Ratu yang terhormat. Lebih baik Anda hukum mati ayah rakyat ini. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpa air mata lagi. Zombie, Tenang saja. ada aku di sini. Pangeran tidak akan meninggalkan kalian berdua. Jika berani melihatku, aku akan mematahkan kaki pangeran. Identitas prajurit rendah. Aku adalah janda. Bibi mengizinkan dia untuk melahirkan anakku. Ini adalah keberuntungan terbesar baginya. Biarkan dia menjadi selirgu. Ini yang aku katakan. Asalkan dia melahirkan anak, langsung akan diangkat menjadi putra mahkota. Mengangkat keluarga Jiang sebagai permaisuri ini tidak adil. Bukan hanya aku yang tidak setuju. Bahkan para menteri di istana pun berbeda pendapat. Saya sekarang akan mencari yang mulia. Saya ingin melihatnya. Siapa yang berani tidak setuju? Yang mulia pangeran datang tengah malam. Apakah Anda ingin membunuh saya? Jiang Busi, Anda selalu berpikir saya ingin membunuh Anda. Anda mengurung saya dalam kereta bola dan membawa ke istana. Bukankah itu supaya aku hidup sengsara seperti mati? Kalau aku benar-benar ingin membunuh, Sejak di desa penggembalaan sapi, kau sudah mati berkali-kali. Kalau begitu, kenapa hanya dengan cara itu kau bisa menghindari bahaya? Aku sudah menduga ada orang yang tak ingin aku hidup. jadi kau memasukkan aku ke dalam bola besi. Buat semua orang mengira kamu membenciku. Hanya dengan membuatmu menjadi yang terkaya, Barulah kamu bisa di jalan pulang ke istana. Menghindari masalah. bersamaku kembali ke istana dengan selamat. Adapun Zhang Mei Er, Dia hanyalah pejabat disiplin partai yang terlihat permukaan. semakin mencolok. Semakin kamu aman. Kenapa kamu mengangkat Zhang Mei Er sebagai selir samping? Aku sudah menduga. Ibu tidak akan setuju menjadikan penenun rakyat biasa sebagai selir samping. Aku mundur untuk maju. Aku sengaja membuat ibu mengungkapkan bahwa dengan keegoisan aku bisa diangkat sebagai selir samping. Sebenarnya sejak malam di Baihua Lou itu, Aku sudah tahu. Kamu punya dewa manusia. Wei Junlin, kamu bajingan. Kamu wanita
wanita beracun. Zhang Changwen. Kudengar ayah kaisar sudah mengeluarkan perintah untuk mengangkat Jiang Busi sebagai putra mahkota. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pangeran ketiga, ini adalah kamar tidurku. Tolong pergi. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa pangeran mahkota menganggapmu aman? Dia hanya memanfaatkanmu untuk melindungi janda itu saja. Pangeran mahkota sangat curiga. Dia membunuh ayahmu dengan tangannya sendiri. Apa dia akan membiarkanmu tinggal di sisinya? Bukankah dia takut Membalas dendam untuk ayah? Sekarang aku adalah Cheng Wei. Hanya seorang Cheng Wei peringkat 7. Shen Gong seperti Cheng Wei sepertimu. Kalau mati pun tidak akan ada yang tahu. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh. Hanya saja secara resmi kamu adalah posisinya. Dia sekarang tidak akan bergerak. Nanti saja. Dia akan membuatmu menghilang tanpa suara. Aku tidak punya pilihan. Tidak, kamu punya pilihan. Pangeran, aku adalah pangeran itu. Aku menjadikanmu permaisuri pangeran. Saya ingin membantu kamu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran sama sekali tidak mau menemui saya. Saya tahu Jiang Busi. Meletakkan botol aromaterapi ini Di ruang samping Jiang Busi, aroma yang dilepaskan akan membuat orang di penjara menyukainya sekali. Hormati. Aku tidak tahu. Ingat baik-baik apa yang kau janjikan padaku. Zhang Chengwei datang untuk menemui permaisuri Sisi. Datang begitu pagi. Aku kira dia baru bisa datang nanti. Zhang Meier ini memang benar-benar sudah menjadi Chen Wei. Bukankah dia bisa lebih jujur sedikit? Biarkan dia masuk saja. Ya, salam hormat kepada permaisuri sampingan. Sang Mei, Ada apa dengan saya? Ceritakan. Kita tetangga satu desa. kita berdua selir pangeran muda. Tentu saja aku ingin dekat dengan ini benar-benar bagus. Jauh lebih besar dari milik. Dekorasinya Sangat indah. Memang layak jadi kamar tidur Sisi saya. memang berbeda. Lumayan, nanti kita bisa lebih dekat. Aku akan pergi jalan-jalan tempat lain dulu. Tunggu, Zhang Mei. Jangan terburu-buru pergi. Ada urusan dengan Ci. Tentu saja ada urusan. Panggil orang. Yang mulia pangeran. Zhang Meier, apakah kamu mengira aku bodoh? Tidak bisa melihat kiran kamu bicara sembarangan. Kamu dan aku sama-sama orang yang terlahir kembali. Kan, kamu sudah tahu lama tentang kelahiran pangeran muda. Kamu sengaja menemui pangeran muda. Sebenarnya tidak ada niat baik sama sekali. Aku benarkan. Kamu gila. Apa yang kamu katakan aku sama sekali tidak mengerti. Apakah racun di dupa ini diberikan oleh pangeran tiga? Kamu ingin aku dan pangeran muda secara diam-diam kena racun. Sampai mati keduanya. Kamu omong kosong. Itu bibi yang memberitahunya. Yang mulia, aku terpaksa melakukan ini. Pangeran ketiga mengancam nyawa. Aku tidak bisa tidak melakukannya. Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahuku kebenarannya? Kau tidak puas dan berencana menghalangi penobatan putri mahkota. Orang datang, yang mulia putra mahkota. Bawa Zhang Meier pergi berwisata ke Dalisi. Dan interogasi bersama pangeran ketiga. Hamba, yang mulia, saya benar-benar difitnah. Saya pasti akan melindungi anakmu dengan baik. Setelah saya bisa melakukannya, aku pasti akan terkenal. Semua tentara dan rakyat biasa sesuai dengan perintah. Perintah dari permaisuri. Dengan keyakinan bahwa putri dari petani, puting gembala, tidak akan mencuci. Dia lembut dan ramah. Penampilannya anggun dan sopan. Sekarang atas perintah permaisuri, dianugerahi sebagai putra mahkota. Setelah Anda masuk ke Istana Timur sebagai permaisuri, Hormati pangeran mahkota di kediamannya dan fokuslah pada urusan negara. bersama-sama lindungi keluarga kerajaan. Ini adalah perintah resmi. Para prajurit dan pengawal dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih atas rahmat suci Ratu Permaisuri. Ratu Permaisuri, semoga panjang umur, 1000 tahun panjang umur. Selamat pada Nyonya Chefei. Terima kasih pada Paman Gong dan lainnya. Ratu Permaisuri menghadiahi 3 set hiasan kepala dari giok hijau dan emas merah. 1 set perhiasan rendah emas merah dengan manik-manik. Sepasang pu berlubang emas merah yang tidak bergoyang. 2 cincin emas berlian rubi. Langit ini kayaan yang melimpah. 12 helai kain sutra di asrama. 100 tael emas. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Permaisuri Chefei. Pak Ci, selamat jalan. Wow, benar-benar. Semua benar-benar. Wow. Emas juga asli. Kecil-kecil pelik. Ini sudah cukup. Ini adalah emas. Emas yang asli dan berkualitas. Baik, nanti saya dengar suaranya oke. Semoga beruntung.